Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprendini dengan NIM 511211108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen PR. Sebelum kita masuk ke materinya, yang terhormat kepada Ibu Dwi Nurina Pitasari, MIKOM selaku pengampu mata kuliah Manajemen PR. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang humas pada lembaga sosial. Nah, jadi di sini menurut pendekatan antropologi sosial oleh WHR, Rivers mengemukakan bahwa organisasi sosial adalah proses yang menyebabkan individu disosialisasikan dalam bentuk kelompok. Nah, jadi di sini itu ruang lingkup penyelidikan tentang organisasi sosial itu meliputi struktur, fungsi, dan suatu kelompok sosial. Menurut Alvin Bertrand, mengemukakan pengertian organisasi sosial dalam arti luas, yaitu tingkah laku pola manusia yang kompleks serta luas ruang lingkupnya dalam setiap masyarakat. Nah, di sini ada 4 unsur-unsur dalam organisasi sosial. Yang pertama, sekelompok yang mempunyai kepentingan tertentu atau tujuan tertentu. Yang kedua itu norma atau aturan-aturan yang dimiliki sekelompok tertentu itu. Nah, dan yang ketiga itu kesadaran individu, dan yang keempat itu organisasi formal ataupun non formal yang berada di ruang lingkup masyarakat itu. Nah, di sini ada jenis-jenis organisasi sosial. Yang pertama itu persahabatan. Misalnya itu seperti klub jantung sehat Indonesia gitu, atau kelompok sahabat atau ikatan persaudaraan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu bisnis, misalkan perkumpulan pengusaha. Nah, selanjutnya itu teknologi dan ilmu pengetahuan, misalnya badan ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu agama, misalnya agama itu misalkan Mazhab Muhammadiyah gitu kan, itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, selanjutnya yaitu kesenian, misalkan orkes atau grup musik atau grup band juga. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini misalkan sekolah dari mulai dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi universitas. Selanjutnya yaitu olahraga. Nah, olahraga itu misalkan perkumpulan olahraga, atau bisa disingkat itu ISSI, PBSI, PBFSI, PABSI, PASI, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada politik. Nah, politik itu misalkan yang tergabung ke dalam partai politik. Nah, terus yang selanjutnya itu kesenangan atau hobi, misalkan perkumpulan penggemar artis siapa, misalkan idolanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu amal, misalnya perkumpulan penyokong fakir miskin. Terus di sini ada profesi. Nah, profesi itu misalkan PGRI, IDI, IDAI, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu organisasi regional, misalkan ASEAN. Terus selanjutnya yaitu organisasi internasional, misalkan PBB, beserta lembaga badan-badan yang lainnya atau yang di bawahnya. Nah, terus di sini ada organisasi internasional. Nah, selanjutnya yaitu organisasi militer atau Pakta Pertahanan, misalkan NATO, ANZUS, SEATO, Pakta Warsawa. Nah, jadi di sini ada tipe-tipe pembahasan organisasi sosial dalam dikategorikan struktur sosial seperti, nah, yang pertama ini kelompok sosial. Kelompok sosial itu dipandang dari sudut individu. Nah, yang kedua itu in group dan out group. Yang ketiga itu kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya yaitu ada paguyuban dan patembayan. Yang kelima itu yaitu formal group dan informal group. Yang keenam itu membership group atau reference group. Nah, yang terakhir itu kelompok okupasional dan volunteer.
Nah, di sini kita masuk ke dalam organisasi sosial masyarakat. Jadi, organisasi sosial masyarakat adalah struktur organisasi dan suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sendiri, sehingga hubungan mereka semakin erat satu sama lain. Nah, di dalam organisasi sosial masyarakat itu ada kodrat alamiah manusia. Nah, kodrat alamiah manusia itu dibagi dua, antara lain itu organisasi simbiotik dan organisasi sosial. Nah, organisasi simbiotik itu terdiri atas semata-mata atas tingkah laku fisik yang bersifat otomatis. Nah, jadi organisasi sosial itu yang terdiri atas komunikasi yang digunakannya, baik dari sistem lambang ataupun komunikasi langsung gitu, atau komunikasi tatap muka menggunakan interaksi sosial yang berlaku pada dataran panca indera, emosi dan intelektual. Nah, selanjutnya yaitu aspek-aspek organisasi sosial. Dalam aspek fungsionalnya, organisasi sosial memperhatikan manusia dalam aktivitas sehari-harinya untuk mencapai tujuannya yang memelihara, mendidik, sampai melakukan peperangan. Nah, selanjutnya yaitu dari aktivitas kolektif. Nah, jadi dari aktivitas kolektif itu timbul kelompok-kelompok yang menjalankan, seperti keluarga, negara, dan organisasi sosial lainnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam organisasi sosial sebagai produksi dari kodrat manusia. Nah, jadi beberapa kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dari organisasi sosial itu sendiri, yaitu manusia. Yang pertama yaitu manusia atau individu kelompok berusaha keras untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan kondisi yang esensial bagi kelangsungan hidup dan keamanannya. Nah, yang terakhir itu untuk mencapai derajat ketertiban sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pelembagaan organisasi sosial. Nah, dalam kategori ini dibagi dua, yaitu menjadi struktur kekerabatan dan asosiasi. Nah, jadi struktur kekerabatan itu meliputi keluarga, pengembangannya sampai kelompok-kelompok yang lain. Nah, asosiasi yaitu asosiasi bebas yang tidak dibangun atas dasarkan kekerabatan seksual, umur, dan dalam arti yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, atau tanggapan masyarakat terhadap organisasi institusi yang diwakilinya. Nah, yang selanjutnya yaitu melayani opini publik dan memberikan saran kepada pemimpin untuk manfaat bersama. Terus menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik dan mampu mengatur arus informasi. Baik, cukup sekian tugas presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.